lagi bersama saya Kak Ana, tentunya di podcastnya Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Dan yang tentunya selalu membahas tentang edukasi dan informasi di bidang kesehatan. Nah, tentunya teman sehat tahu ya berita yang lagi viral pada saat ini. Dan kali ini memang podcast sehatnya Dinas Kesehatan mau membahas seputar berita yang lagi viral nih, yaitu tentang gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak khususnya ya, yang memang sangat meresahkan seluruh warga di Indonesia tentunya. Nah, sekedar pembukaan bahwa mengutip pemberitaan dari Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan RI, bahwa kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal ini atau acute kidney injury atau AKI yang menyerang pada anak di usia di bawah 5 tahun meningkat sangat tajam sejak 2 bulan terakhir, yaitu bulan Agustus ya, hingga 18 Oktober ini mengalami kasus sebanyak 206 anak di 20 provinsi yang dilaporkan mengalami gagal ginjal akut, dan di mana 99 diantaranya meninggal dunia. Nah, kemudian terdapat surat edaran dari Kementerian Kesehatan juga yang menyebutkan bahwa diantaranya adalah tenaga kesehatan pada vaskes diminta untuk tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk cair atau dalam bentuk sirup, serta apotek juga tidak diminta untuk menjual obat bebas dan boleh tapi bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat. Ya, tentunya juga khususnya kepada anak-anak. Nah, karena adanya pemberitaan tersebut, kemungkinan masyarakat banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa ya hal seperti ini bisa terjadi? Meningkatnya kasus tersebut, bagaimana kita juga mengantisipasi supaya tidak terjadi peningkatan kasus seperti ini. Dan ini kita dalam hal ini kita mengundang narasumber kita yang paling terpercaya, yang paling cantik di Dinas Kesehatan Kota Tarakan tentunya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, yaitu Dr. Devi Ika Indriati MKes. Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menyapa teman-teman kita dulu, teman sehat kita dulu. Oke. Selamat pagi teman-teman sehat, apa kabar semuanya? Kegiatannya apa nih Bu hari Minggu? Hari Minggu podcast. Diganggu ya Bu podcast, karena memang berita ini lagi viral, tentunya pasti kita harus cepat ya memberikan informasi ini kepada teman sehat. Nah, seperti yang saya tadi sudah sebutkan bahwa pemberitaan dari Kementerian Kesehatan tadi Bu tentang gangguan ginjal akut progresif atipikal ini atau AKI ini, banyaknya peningkatan kasus dan juga mengalami kematian. Nah, mungkin teman-teman sehat mau bertanya nih, apa sih yang dimaksud dengan gangguan ginjal akut atipikal ini, Bu? Ya. Jadi gangguan ginjal akut atipikal ya, yang itu atau gagal ginjal itu disingkat juga dengan akut kidney injury, itu bersifat progresif. Jadi sebenarnya bersifat progresif cepat. Sebenarnya menyerang pada usia 0 sampai dengan 18 tahun, tapi mayoritas ditemukan pada anak-anak balita, jadi pada 0 sampai dengan 5 tahun. Di mana gejalanya yang sudah ini ya, maksudnya karena dia progresif, jadi yang paling akhir itu dia biasanya udah nggak bisa kencing. Walaupun awalnya pada awalnya itu dia mungkin kencingnya sedikit atau oliguri, itu kencingnya misalnya waktu siang 6 sampai dengan 8 sampai dengan 12 jam, itu biasanya cuma kencingnya 1 kali aja kencingnya kan, padahal dia minum. Tapi sebelumnya biasanya ditandai dengan keluhan demam, kemudian juga batuk pilek, ada juga yang ditandai dengan mual, muntah, atau diare. Tapi gejala yang sudah sampai dia dengan stadium ini sudah kritis ya, itu biasanya sudah dia nggak bisa kencing. Nggak bisa kencing sama sekali. Ya, nggak bisa kencing sama sekali. Jadi itulah makanya perawatan, kalau misalnya dia cepat dilakukan tindakan atau perawatan, biasanya itu kan dilakukan hemodialise. Tapi
terus darah ya. Tidak. Perbaiki ginjalnya, nanti mungkin setelah itu mungkin bisa dia bisa kencing, jadi itu nanti bisa untuk menyelamatkan nyawanya. Baik. Gejala awalnya memang seperti sakit biasa ya Bu ya, demam, Ya, pilek. gejalanya seperti itu lah, demam, ada batuk pilek, ada diare, ada juga mual muntah, tapi biasanya ya mual muntah gitu kan. Kemudian kalau dilihat intake cairan atau intake makanannya itu masih dalam biasanya kadang nggak makan ya sudah kan. Terus kemudian mungkin ya itu karena dia kurang cairan kan, kurang minum, kurang makan, akhirnya kan karena dia demam, berarti kan ininya apa namanya cairan tubuhnya banyak untuk inikan demamnya, kan? Iya. Nah, perbaikan demamnya. Nah, akhirnya itu akhirnya nggak bisa kencing. Jadi bisa karena mungkin ginjalnya bekerja keras, akhirnya bisa merusak ginjalnya. Nah, berarti kita teman sehat harus waspada ya, walaupun anak kita sepertinya terkena penyakit gejalanya batuk pilek aja kita sudah harus waspada ya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Bu, Ya. untuk perkembangan kasus gagal ginjal akut sendiri pada anak khususnya di kota kita kayak apa Bu? Kota Tarakan ini? Di Kota Tarakan ini kita menemukan satu kasus diduga karena kita sudah lakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut ya. Jadi satu kasus yang diduga gagal ginjal akut progresif ini atipikal itu pada anak usia 2 tahun. 2 tahun. Ya, jadi dia datang ke rumah sakit RSUD itu pada hari Kamis, kan? RSUD Dr. Yusuf SK pada hari Kamis subuh dan dengan keluhan sudah biasa kencing, gitu ya. Jadi kemudian datang sudah tidak bisa kencing, akhirnya makanya dilakukan perawatan lebih lanjut. Kemudian sebenarnya rencananya rujukan karena kita mesin hemodialisa kita di sini tidak bisa dengan berat badan yang di bawah 15 kg. Karena anak tersebut kan berat badannya 11 kg, jadi masih di bawah, jadi harus memerlukan alat hemodialisa yang lebih lagi ya, lebih tepat. Dan akan dilakukan rujukan sebenarnya dari kita, gitu kan, ke Makassar. Ya, tapi ya itu mungkin karena keterlambatan dibawa untuk diberikan pengobatan selanjutnya, akhirnya meninggal gitu. Ya, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa kasus di Tarakan ini menimpa pada anak usia 2 tahun. Ya. Nah, kenapa ya Bu mayoritas ini terjadinya pada anak usia balita? Penyebabnya apa ya Bu? Ini karena gini, biasanya kan anak usia balita itu saya lebih rentan. Dan terus kemudian juga kapasitas kapasitas ginjalnya, terus kemudian kapasitas ginjalnya juga untuk melakukan suatu kegiatan juga kan sebenarnya terbatas ya, nggak boleh dipaksa kan gitu kan, misalnya bekerja keras tapi kita nggak tahu karena anak-anak itu biasanya nggak bisa mengeluh ya. Paling cuma bilang sakit gitu kan, berapa demam gitu kan, tidak bisa menyebutkan bahwa dia kesakitan kah atau sakitnya seperti apa. Nah itulah. Terus kemudian biasanya kita ini kadang-kadang memang apa ya, terlalu cepat. Kadang-kadang misalnya gini, anaknya demam gitu kan, demam batuk pilek, udah beli obat aja, sirup gitu kan, langsung disuruh. Terus kemudian tidak ada perubahan, tidak langsung dibawa. Harusnya kan kalau tidak ada perubahan, dibawalah ke pusat pelayanan kesehatan, kan gitu kan. Jangan terlambat dibawa. Terus kemudian kalau misalnya sebenarnya harusnya gini, biasanya sih kalau dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan masih berpesan 2 hari tidak ada perubahan gitu kan, atau misalnya satu hari sudah minum obat tidak ada perubahan malah semakin memburuk, maksudnya demamnya semakin meningkat, muntah-muntahnya misalnya ada diare atau muntah-muntahnya semakin hebat, dibawalah pergi ke rumah sakit, kan seperti itu ya, gitu. Rumah sakit UGD kan seperti itu. Jangan menunggu sampai anak itu cukup lemas, kan anak-anak itu nggak bisa mengeluh. Saya lemas nggak mungkin kan? Iya benar kan? Paling demam, kita lihat lah demam ya. Jadi mungkin sekarang orang tua mungkin diperhatikan anaknya, tapi juga jangan terlalu parno ya kan. Kalau misalnya gitu ya kan demam, mungkin sediakanlah alat untuk mengukur temperatur, termometer di rumah, dites anaknya. Saya kalau misalnya demam, maksudnya dalam batas belum demam, masih sumber-sumber gitu kan, tapi anak itu udah nggak mau main biasanya kan, masih kan anak itu biasanya kalau udah sumber-sumber gitu kan udah rasa nggak enak kan, pasti dia akan tidak mau main,
kemudian makannya biasanya berkurang, kan seperti itu ya. Nah, itu biasanya kita cobalah diberikan minum air putih dulu ya kan, terus kemudian atau diberikan air sayur untuk mengganti dia caranya lebih banyak kan. Air sayur misalnya air sayur sop, air sayur daun ini apa namanya, sayur bening kan, jangan juga dikasih air sayur sop tapi kayak merica kan, kasihan tapi kan. Jadi air sayur sop tanpa merica, kemudian sayur bening, tapi jangan yang bersantan kan, tidak mengganti cairan nanti kan. Terus kemudian kalau mau juga boleh dikasihkan cairan. Ini sebenarnya kalau enak sebenarnya sayur, tapi kalau misalnya mau dicari kasih cairan beratan gula garam kan gitu kan, tapi diperhatikan ininya juga ya, harus diperhatikan misalnya kencingnya gimana kan, anak-anak kadang-kadang kan gitu kan kencingnya gimana. Terus kalau misalnya anak itu misalnya dalam 1 hari minumnya biasa tapi dia tidak kencing-kencing, kencingnya berkurang, cepat sudah dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Berarti ini warning ya buat teman sehat semua, bahwa kita jangan menyepelekan gejala-gejala yang pada sama anak. Kalau sampai 1 hari ternyata tidak mengalami perubahan, langsung datangi fasilitas kesehatan yang tersedia. Nah, terkait dengan gagal ginjal akut ini Bu, untuk gejala umumnya kan tadi Ibu sudah sebutkan, ada gejala khususnya nggak Bu? Gejala khususnya biasanya kalau udah kita suspek dengan kita duga dengan gagal ginjal akut itu, biasanya kan kita lakukan yang orang tuanya yang bisa lihat atau yang bisa ketahui itu biasanya tidak bisa kencing kan, atau kencingnya sedikit. Jadi sehari misalnya dalam 1 hari, 1 siang saya bilang 8 sampai dengan 12 jam itu cuma 1 kali aja kencingnya, itu pun sedikit kan, kita lihat ya. Terus kemudian atau tidak sama sekali tidak bisa kencing. Kalau sebenarnya kalau udah nggak kencingnya sedikit, 1 hari 1 kali, cepat sudah dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Itu nanti di fasilitas kesehatan akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Biasanya nanti akan terjadi kenaikan pada ureum dan kreatinina. Berarti tadi sudah Ibu sebutkan terjadi penurunan frekuensi kencing ya Bu, atau sama sekali tidak ada kencing. Jadi orang tua ini bisa tahu bahwa bagaimana dia bisa ngerti si anak ini normal kencingnya itu berapa kali atau seperti apa Bu? Nah, biasanya kalau anak-anak tuh kan biasanya kan anak-anak itu kan sama juga harus cukup minum air putih ya kan, kita misalnya 8 gelas sehari kan gitu. Tapi kan 8 gelas itu nggak langsung diminum 1 hari 1 gelas, dalam 1 kali 1 gelas itu langsung diminum habis, karena nanti kalau misalnya nanti anak tuh kan kencing terus. Jadi misalnya 1 gelas itu dibagi 2 atau dibagi 3 kencingnya ya. Jangan minum air putih hanya kalau makan aja, kan cuma 3 kali doang gitu berarti kan. Nah, terus kemudian biasanya tuh kalau dia merasa siang hari kan kita banyak minum tuh, kalau misalnya banyak minum itu pasti kencingnya pasti lebih daripada 2 kali, 2, 3 itu kan pasti lebih sering dia kencingnya kan, tidak 1 kali. Terus kemudian juga harus diperhatikan pada orang tua, pada anak, apalagi kalau anak balita kan mungkin biasa kencingnya ya. Biasanya kencingnya itu kalau misalnya gagal ginjal ini kencingnya itu lebih apa ya, lebih keruh. Keruh kan, lebih keruh, warnanya usulannya agak cepat-cepatan gitu loh kan. Ya seperti itu. Biasanya juga tanda khasnya ya, Bu ya. Kalau berarti kan mungkin bisa dinilai ya, kalau seumpamanya kayak orang tua yang anaknya masih memakai popok gitu, pampers ya. gitu ya. Pampers biasanya kalau orang tua yang anaknya masih memakai pampers, kalau misalnya dia minum susu ya kan, misalnya susu botol itu biasanya pasti lebih sering kencingnya kan. Betul. Biasanya pampers itu kalau waktu siang hari pasti diganti setiap 2 jam atau 3 jam diganti kan. Nah ya biasanya kan diperhatikan kalau dalam waktu 2 jam itunya pampersnya kering ya kan, berarti ada apa nih kan, bisa gitu ya. Maksudnya sementara kalau misalnya dalam waktu 2 jam saya ini coba nggak usah dikasih pampers dulu gitu loh kan, misalnya pakai celana dulu, kencing nggak anak tuh kan gitu kan. Kalau misalnya nggak kencing pasti sudah dibawa ke ini kan, ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi biasanya pasti anak itu pasti udah lemes kan, ya pasti ada lemes, udah demam, pasti ada gejala awalnya lah. Kalau misalnya nggak bisa kencing itu kan gejala nanti setelah terjadi gangguan pada ginjalnya. Jadi perhatian juga saya Bu ya, ini saya buat anak saya nanti berarti sehat begini nih. Nah untuk teman sehat juga nanti seumpamanya orang tua yang mempunyai balita muncul ke arah gangguan ginjal akut, apa yang harusnya wajib dilakukan oleh orang tua sendiri? Ya, yang pertama, kalau orang tua itu anaknya ada yang
sakit, ya kan, anaknya ada sakit, demam, batuk, pilek gitu kan, dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, jangan diobati sendiri gitu kan. Boleh sih kalau misalnya memang kalau suhunya memang nggak demam gitu kan, saya diobati sendiri tadi, saya minum air putih, kemudian minum ini air sayur kan gitu kan, air hangat, kasih gula boleh, dan manis, terus kemudian atau juga ini apa namanya dikompres kan gitu kan. Tapi kalau nggak turun panasnya terus kemudian diteng misalnya di atas 37 ya kan, di atas 37,5, berarti harus dibawa sudah ke pusat pelayanan kesehatan, ke paskesnya boleh, atau ke rumah sakit, ke UGD juga boleh kan gitu. Tapi kalau untuk menghindari antrian lebih baik dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, ke puskesmas atau ke ini ke dokter paskesnya juga boleh. Oke. Kalau seumpamanya si orang tua harus segera nih ke Vaskes ya Bu. Untuk di Vaskes sendiri, apakah sudah siap nih terhadap adanya kasus-kasus penemuan seperti ini? Siap. Jadi mereka sudah siap. Begitu surat edaran dari ada instruksi dari Kementerian Kesehatan yang keluar pada tanggal, kita terimanya pada tanggal 19 ya, pada tanggal 19 Oktober, berarti itu sudah teman-teman di puskesmas sudah siap untuk antisipasi dan tindak lanjut kalau misalnya menemukan kasus seperti itu. Oke, baik Bu. Ya. Nah, tadi Ibu sudah bilang bahwa mengenai surat edaran juga tentang masalah penghentian penggunaan obat sirup di semua apotik Ya. Dengan nomor surat 0105-3/3/3461 tahun 2022 per tanggal 18 Oktober 2022. Menurut Bu Devi sendiri seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya kita kan ini kan kebijakan ya. Kalau kebijakan dari pusat, kita kan berdasarkan kebijakan dari Kementerian Kesehatan yang bidang kesehatan dari Kementerian Kesehatan, berarti kita harus menindaklanjuti, kita sesuai dengan apa yang diberikan oleh instruksi yang diberikan dari Kementerian Kesehatan. Jadi sementara selama dilakukan investigasi, sebenarnya obat sirup apa sih yang tidak boleh, seperti itu sediaan sirup bentuk sirup apa yang tidak boleh diberikan, itu kita jadi semua di puskesmas tidak boleh meresepkan, kemudian di apotik juga diharapkan dilarang juga untuk memberikan atau menjual sediaan obat dalam bentuk sirup, kan? Ya, jadi kalau seumpamanya ada seperti itu, orang tua pasti bingung ya Bu ya. Mereka mau kasih obat apa nih? Nah, kemudian apakah penghentian obat ini juga berlaku pada orang dewasa? Semua bentuk sediaan sirup, kalau sediaan sirupnya untuk dewasa ya berarti nggak boleh gitu. Sementara ya kan, sementara kan. Karena intinya nggak disebutkan sirup apa saja, kan belum ada siaran pers terakhir juga malam itu kan juga disebutkan bahwa nanti dalam 1-2 hari ke depan nanti dari Kementerian Kesehatan akan merilis obat-obat apa saja atau bagaimana apa kebijakan yang lebih lanjut yang akan diberikan dari Kementerian Kesehatan. Tapi saat ini kan kita belum menerima, belum ada. Dan ada juga yang tersebar di medsos, kan? Medsos daftar obat-obatan yang dilarang, kan? Nah itu sebenarnya masih itu bukan masih hoax ya, masih hoax karena sebenarnya yang dikeluarkan oleh BPOM itu, ya kan ada BPOM dikeluarkan itu kan obat yang ada yang di Gambia yang keluaran dari India. Yang saat ini yang sampai saat ini belum pernah obat-obat tersebut beredar di Indonesia. Ya buatan India, sirup buatan India, tapi belum pernah beredar di Indonesia. Sebenarnya tidak pernah beredar di Indonesia. Jadi sebenarnya harus dilakukan investigasi lagi. Apakah ada campuran sirup, sediaan obat sirup itu yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut ini? Berarti campuran obat sirup ini kenapa kok bisa dilarang gitu penggunaannya? Nah, ya karena itu masih dilakukan investigasi juga. Jadi yang merilis resminya kan nanti dari BPOM. Bagaimana hasil investigasinya, kemudian hasil risetnya tentang obat-obatan tersebut, obat-obatan dalam bentuk sediaan sirup tersebut. Nah, untuk langkah antisipasi dari pemerintah Kota Tarakan sendiri itu terkait dengan hal ini bagaimana? Ya, kalau antisipasi dari kita, sebenarnya kita kan dari teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah disampaikan terkait dengan edaran dari Kementerian Kesehatan itu dan juga apotik. Jadi nanti untuk apotik dan untuk obat
selanjutnya nanti akan melakukan pemantauan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan, dari BPOM kan, terkait apakah sudah melakukan apa yang sesuai dengan instruksi yang diberikan Kementerian Kesehatan atau belum kan gitu kan. Kalau misalnya surat edarannya itu kan kita terima pada tanggal 19 ya kan, kemudian sosialisasi juga dilakukan pada tanggal 19. Jadi pada sejak saat itulah apakah apotek itu masih menjual atau tidak, obat atau menjual atau tidak. Nah, kita kan nanti kan sampaikan seperti itu. Kalau misalnya ada nanti kan kita bekerja sama juga dengan OPD terkait kan seperti itu. Jadi langkah awalnya kita tetap melakukan pengawasan ya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kalau terjadi gangguan atau di Kota Tarakan kita sudah melakukan pemantauan terhadap kasus tersebut. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa Vaskes juga sudah siap dalam pelaksanaan untuk kasus ini. Apakah di Tarakan sendiri memiliki rumah sakit rujukan nggak Bu? Kalau rumah sakit rujukan bisa dirujuk ke yang ada untuk spesialis anaknya. Rumah sakit, sebenarnya Tarakan nggak masuk rumah sakit rujukan karena ya itu tadi saya sebutkan sebenarnya ada peralatan kita yang tidak bisa, yang itu kan saya tidak bisa terpenuhi ya, maksudnya belum ada gitu, belum ada bisa memenuhi kalau misalnya berat badannya di bawah 15 kg, gitu kan. Jadi kalau tapi untuk kita dugaan atau suspek gitu kan, itu nanti kan bisa ke rumah sakit yang memiliki dokter spesialis anak, misalnya rumah sakit kota, rumah sakit RSUD SK ya kan, rumah sakit Pamina juga ada dokter anaknya, nah seperti itu kan. Itu yang bisa dokter yang ada rumah sakit yang ada dokter anaknya bisa untuk melakukan rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan yang tingkat lanjutan. Kalau untuk pengobatannya berarti spesialis anak bisa, cuman kalau sudah perawatan lanjut seperti memerlukan cuci darah tetap harus dirujuk ke luar kota ya Bu ya. Karena memang kan sudah diterbitkan oleh kementerian ke rumah sakit apa. Kemudian kalau misalnya sampai ada yang terduga sebagai gagal ginjal akut, berarti kita dari tim nanti akan obat-obatan yang diminum, kan obat-obatan sirup yang diminum kita akan kirimkan, kemudian bersama dengan hasil sampel darah, ya kan, sampel urin itu nanti akan dikirim ke laboratorium rujukan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah mungkin saya sih sudah cukup aware ya, sudah waspada terhadap kasus ini. Mungkin dari Bu Dewi sendiri bisa menyampaikan pesan-pesan kepada teman sehat selaku orang tua yang memiliki balita atau anak di bawah usia 18 tahun mungkin Bu terkait dengan kasus ini. Nah, jadi maksudnya dihimbau kepada orang tua, ya kan? Dihimbau kepada orang tua bahwa kalau misalnya anaknya ada keluhan sakit demam, batuk, pilek, kemudian juga kalau misalnya disertai dengan infeksi saluran pencernaan seperti diare, muntah-muntah, itu harus segera dibawa anaknya berobat di fasilitas pelayanan kesehatan atau di Vaskesnya, kalau misalnya BPJS ya di Vaskesnya yang sesuai dengan Vaskesnya. Kemudian jangan membeli obat sendiri untuk meredakan gejala sakit. Kalau misalnya anak itu kurang sehat, kurang sehat dilakukan misalnya rehidrasi cairan. Kalau kita lihat kalau periksa termometernya masih 37 gitu kan, tapi anak itu udah mulai tidak memakan, badannya juga hangat-hangat, gitu kan. Bisa dilakukan pemberian cairan, misalnya minum yang cukup, atau diberikan rehidrasi dengan air sayur bening, sayur sop, ataupun juga kalau misalnya hangat-hangat bisa dikompres kan seperti itu ya. Terus disuruh cukup makannya harus jaga, istirahat kan seperti itu ya, misalnya jangan main dulu kan gitu kan, sambil diperhatikan kalau terjadi peningkatan suhu tubuh, misalnya yang paling bisa kan peningkatan suhu tubuh ya, peningkatan suhu tubuhnya sampai 38 gitu, terus sudah dibawa ke berobat ke fasilitas kesehatan atau Vaskesnya. Jadi jangan beli obat sendiri seperti itu. Kemudian orang tua waspada juga untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi anak. Walaupun misalnya sudah dibawa ke Vaskes, tapi orang tua juga harus perhatikan minum obat tidak ada perubahan, kan? Ada perubahan atau tidak? Bisa kembali ke Vaskesnya atau bisa juga dibawa ke rumah sakit, kan seperti itu ya, untuk di rumah sakit. Jadi jangan menunggu sampai anak itu
kencingnya cuma 1 hari 1 kali, kemudian atau tidak bisa sama sekali kencing, itu sudah fasenya udah kritis, itu kita harus ini lagi kan, kita harus berpacu dengan waktu kalau begitu kan. Apalagi mengingat kita ini bukan rumah sakit, kita bukan rumah sakit rujukan, bukan rumah sakit untuk rujukan ke perawatan lebih lanjut ya. Jadi itu waktu sangat penting gitu loh kan. Jadi ya harus segera, jangan sampai ini sayangi anak kita kan gitu kan, sayangi anak kita. Jadi lakukanlah pemantauan, jangan hanya menyerahkan misalnya udah berobat kok ke rumah sakit ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke puskesmasnya. Jadi anak itu udah minum obat, kalau tidak ada perubahan dari 1 hari tidak ada perubahan, atau misalnya kondisinya memburuk, misalnya belum 1 hari tapi kondisinya misalnya panasnya tambah tinggi, padahal sudah minum obat kok panasnya tambah tinggi, tidak apa-apa dibawa kembali ke puskesmasnya yang tempat tadi berobat, ataupun dibawa ke IGD rumah sakit. Tidak ada yang marah sama orang tua kalau misalnya melakukan itu, ya kan? Kalau misalnya kita yang sangat sayangkan kalau misalnya dia terlambat dibawa. Oke, baik teman sehat. Jadi sudah yang seperti disampaikan oleh Dr. Dewi bahwa gagal ginjal akut ini, progresif ini, kita tidak boleh meremehkan, terutama gejala-gejala awalnya, terutama kepada balita yang mengalami demam, mual, muntah, batuk pilek dan sebagainya. Kita harus segera waspada ya. Dan juga mungkin informasi yang diberikan oleh narasumber kita pada hari ini sangat berguna sekali dan memberikan manfaat yang cukup banyak. Tetapi saya yakin bahwa teman-teman sehat ini pasti masih banyak yang ingin bertanya mengenai kasus ini. Silahkan kalau seumpamanya teman-teman sehat ingin memberikan komentar atau menanyakan kembali informasi tentang gagal ginjal akut ini, jangan lupa selalu menyimak podcast sehat kami di channel YouTube @Dinas Kesehatan Tarakan, dan jangan lupa subscribe, like, and share-nya ya untuk channel ini. Juga teman-teman yang selain mau menanyakan dan memberikan komentar tentang kasus kita pada hari ini, bisa juga request dan memberikan saran untuk membahas apa saja yang dapat kita bahas berikutnya di podcast sehat selanjutnya. Langsung saja komen di YouTube atau di Instagram milik kami di @Dinas Kesehatan Tarakan. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Dr. Devi. Semoga kasus kita ini tidak meningkat di Kota Tarakan khususnya ya Bu ya. Semoga selalu sehat Bu. Oke, salam sehat. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.